2,5 miliar itu, kalau gue bayangin berapa lama gue harus kumpulin baik kerja gitu, itu bisa mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Bahkan gue ingat ya Des, cerita sedikit, dokter gue pas lagi nawarin dengan penuh kehati-hatian, kamu ini ada option untuk reconstruction. Dia tahu reconstruction itu harganya mahal. Nah, gue dengan dengan tegasnya gitu, gue bisa jawab kayak, dok tenang aja, gue mau melakukan itu karena gue tahu asuransi gue bayarin gue full gitu. Hai guys, balik lagi di podcast Ruang Berkembang bersama saya Desi Kristina. Hari ini kita kedatangan 2 tamu dari Alive Partner pastinya. Dan hari ini kita akan membahas tentang kejadian yang dialami 2 partner Alive ini ya. Diizinkan Tuhan untuk dapat satu resiko kehidupan, yaitu penyakit kritis, terutama penyakit kanker yang menurut aku sendiri ya itu salah satu penyakit yang paling berbahaya ya. Dan mereka akan sharing tentang bagaimana peranan insurance ketika kanker itu terjadi dan bagaimana pandangan mereka sekarang melihat insurance ini. Boleh kita kenalan dulu? Yang di sebelah sini namanya siapa? Askia. Yang di sini? Hai, namanya Ines. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke ya cerita itu gitu, tapi aku pengen tahu dulu nih, gimana awalnya Askia dan Ines bisa bergabung di Alive? Mungkin siapa duluan yang mau? Askia dulu. Oke. Waktu itu gue ingat 2021. Before I was a fashion designer for 8 years. Wow. Nah, terus waktu itu pandemi kan, zaman COVID tuh 2021 kan. And you know ya, nggak ada order sama sekali buat fashion karena nggak ada event. Dan disitulah timing Tuhan tepat banget gitu ya. Datanglah Bu Juliana Parmadi alias Jule, itu leader saya sendiri ya kan. Dia menawarkan bisnis ini gitu. Saya lihat bisnisnya oke banget ya. Terus udah gitu at that time timingnya pas, nggak ada order ya, saya mau ngapain lagi ya gitu. Jadi kayak at that time juga aku lagi butuh memang produknya untuk family sendiri. Jadi ya why not gitu. Aku pikir ya udah cobain aja gitu. Oke. Kalau Ines gimana? Kalau aku 1 tahun lebih early sebenarnya di 2020 pas mulai pandemi banget lah ya gitu. Sebenarnya awalnya jadi klien dulu Des. Jadi ambil produknya dulu nih. Iya, sama teman baik aku karena sebenarnya udah percaya insurance satu keluarga, udah sesuai tagihan juga istilahnya gitu kan. Cuman kenapa akhirnya decide switch agentnya jadi teman aku ini karena aku merasa lebih diedukasi selama ini beda gitu loh yang dia jelasin, aku jadi lebih nangkep, oh ternyata insurance tuh kayak gini gitu ya. Akhirnya aku sama my sister itu masuk tuh jadi nasabah dulu awalnya gitu. Dan gitu berapa bulan kemudian diceritain nih komunitasnya, business opportunity-nya, terus kayak boleh juga gitu kan biar dapet diskon, hitung-hitung. Tetap ya diskon ya. Iya, ujung-ujungnya tapi ya jadi jatuh cinta sama komunitasnya pastinya, sama bisnisnya juga. Oke, gitu. baik. Berarti tapi dari awal berarti kalian tuh orang yang lumayan atau memang terbuka sekali dengan insurance? Netral aja kalau aku. Netral, kamu netral. Kalau aku memang maksudnya ngerti, oh ya asuransi itu sangat penting gitu. Makanya memang lagi cari buat keluarga sendiri. Dan benar yang Ines juga bilang sih tadi, aku lupa tambahin, komunitasnya tuh aku lihat kok kayak seru banget. Jadi itu salah satu daya tariknya juga kenapa aku mau masuk ke bisnis ini gitu. Kalau Askia sendiri udah berapa lama? Dari 2021 kurang Jadi lebih ini tahun keempat saya ya. Ines berarti aku dari Juli 2020 berarti. Kalau selama ini sampai di Alive tahap ini pencapaiannya udah apa aja untuk Askia? Oke, mungkin kalau pencapaian awalnya saya tadinya kan nggak expect apa-apa ya, maksudnya saya cuman ya jalanin aja gitu, wanita air. Oke, baik. Oke, tapi ya just do the best lah gitu. Ternyata income acceleration yang dijanjikan di bisnis ini tuh kejadian gitu sama saya sendiri, terutama di tahun pertama saya udah merasakan, di tahun kedua juga. Ya awalnya semuanya itu saya pikir pencapaian adalah sesuatu yang material lah ya Des gitu kayak. Tapi seiring berjalannya waktu ya, saya kan udah tahun keempat di sini ya Des ya. Kayaknya tuh apa ya, ngelihat tim member saya yang berkembang, di mana ada yang testimoni ke saya bilang, wah income gua nih
gila banget loh. Di sini bisa melebihi 15 tahun karir gue di corporate gitu. Okay. Terus ada juga tim gue yang kayak introvert banget. Terus gue lihat dia bisa ngajar di depan ratusan orang di Zoom dengan jelas. Terus juga gue juga dipercaya untuk menjadi speaker di depan ribuan orang gitu ya, yang nggak pernah saya kepikir gitu selama ini. Itu ternyata menurut gue tuh jadi pencapaian yang bahkan jauh lebih besar daripada income-nya itu sendiri gitu. Oke, luar biasa. Ya. Kalau Ines? Bener, agree banget dan bisa relate sama Askia karena itu sih gimana ya, manusia tuh ya duit iya pasti penting gitu kan. Cuman ada certain self fulfillment mungkin gitu kan yang nggak bisa diukur mungkin sama duit gitu, which is jadi impact for others ya kan. Kalau orang milenial Gen Z biasanya kan mementingkan itu gitu kan. Kalau ngomongin passion definitely bukan ya kan, siapa juga yang passionnya di industri asuransi gitu. Cuman aku menemukan passion lain yaitu jadi ada impact di hidup orang sih gitu. Mulai dari kalau dari segi produknya ya at least bikin mereka lebih aware gitu kan sama financial planningnya. Udah gitu kalau dari yang segi diri sendiri ya aku jadi lebih ada waktu fleksibel juga gitu di rumah, bisa lebih sama misalnya makan siang kadang-kadang sama keluarga gitu, jarang-jarang kan ya kalau sebelumnya ngantor atau bisnis sendiri gitu. Terus mau beli barang-barang juga karena income-nya percepatannya luar biasa gitu kan, nggak perlu kalau kan belum merit ya gitu, kadang-kadang kan masih kayak mesti nunggu bonus nih gitu, atau tunggu libur jalan-jalan sama keluarga baru bisa beli yang gede, kalau nggak sayang gitu kan. Nah kalau di sini duit sendirinya jauh lebih besar gara-gara bisnis ini, puji Tuhan lebih bisa self rewardnya lebih besar. Lebih banyak punya kebebasan untuk memilih. Betul. Ya. Benar. Traveling juga lebih banyak waktunya, sama itu sih waktu kita udah punya tim ya Ki, pastinya yang jauh lebih berasa. Aku juga inget banget ada yang salah satu yang paling membekas gitu ya di memori aku itu waktu one of my team yang dia karirnya udah bagus di FMCG, dia udah brand manager gitu di FMCG, gajinya ya udah tinggi lah gitu, mungkin sekitar 30-an tuh. Cuman waktu dia join di sini hustling, cuman di awal-awal dia cerita aku kayak lumayan banget nih gue udah tembus double digit di sini. Terus aku kayak wow, itu rasanya jauh lebih senang dibandingin pas aku tembus double digit gitu. Ternyata kayak bukan cuman gue nih, tapi bisa bantuin orang lain juga. Dan eventually akhirnya dia resign, dan kayak tadi di timnya Kia ya, income-nya melebihi, dan bahkan dia jadi lebih ada waktu sama keluarganya. Itu sih yang penting gitu. Lifestyle-nya tuh jadi bisa berubah. Iya, quality of life-nya kan gitu, karena lebih ada waktu. Itu yang menurut gue kayak amazing bisnis ini sih, Des. Nggak pernah gue lihat so far di bisnis lain ataupun di pekerjaan lain tuh bisa kayak gini gitu ya partner-partnernya. Berarti punya kebebasan waktu, juga punya kebebasan finansial. Iya, karena kalau duit kan banyak ya bisnis pilihannya gitu, cuman belum tentu waktunya. Tuh. Oke, sip. Nah, pertanyaannya nih udah masuk ke ceritanya kita ya, ceritanya sekarang. Waktu kejadian itu terjadi, ya cancer gitu. Kalau Kia sendiri berarti yang cancer Kia? Aku. Kamu. Kalau Ines? Kalau aku mama aku. Dari mama ya, oke. Itu kejadiannya setelah masuk ke Alive? Betul loh. Berarti kalian tuh udah lebih paham tentang insurance, lebih paham tentang resiko kehidupan. Jeder nih ceritanya. It happens gitu ya kan. Kalau nanya apa rasanya pasti sedih ya, tapi apa sih yang kamu rasain gitu sebagai orang yang udah paling ngerti banget insurance, yang tahu resiko hidup, and then resiko itu ke kalian gitu. Iya. Kalau gue sih kayak gak nyangka banget ya, Des. Selama ini apa yang gue kerjain, mengedukasi orang, mengedukasi tim gue tentang insurance dan resiko kehidupan, tiba-tiba kejadiannya sama gue sendiri gitu loh. Di umur yang usia muda, 37 tahun, tiba-tiba terdiagnosa kanker payudara. Padahal gue itu orang yang cukup concern terhadap kesehatan gitu kan. Pola hidup udah dijaga, exercise bisa dibilang setiap hari, makanan sehat terlihat juga. Dari badannya ya, sangat singset. Oke, terus? Nah itu jadi kayak, bisa juga kejadian sama gue ya. Ya mungkin I'm a living proof ya, bahwa memang resiko kehidupan itu benar-benar nggak diskriminasi, bisa terjadi sama siapapun. Nggak lihat tua, nggak lihat muda, udah jaga kesehatan,
udah olahraga tiap hari, Iya. bisa aja gitu. Iya. Udah melahirkan normal, mau yang melahirkan sesar, mau yang menyusui lama atau yang nggak menyusui, ya bisa aja kena Iya, gitu. jadi- Nobody knows. Ya, Gitu benar, sih. resiko itu nggak Iya. pandang bulu, Betul. ya kan, Hmm. kapan aja, usia berapa aja, gender apa aja, Betul. nggak lihat-lihat gitu. Boleh tahu Iya. sendiri cancer yang dialami oleh Askia itu apa? Kanker payudara. Waktu ketahuan itu udah ada Di payudara stadium 2B. tapi sekarang udah all good dong. Udah all good. Semua pengobatannya itu di tahun 2022. Oke, kita ke Ines dulu. Ke Kalau Ines Ines boleh. sendiri gimana? Kalau aku pengalamannya di mama sendiri, waktu aku join, awalnya kan aku doang tuh yang nasabah sama kakak aku. Kemudian abis aku join, aku pelajarin lagi tentang produknya. Akhirnya aku decide masukin orang tua aku juga nih gitu. Jalan 2 tahun, lebih 1 bulan, nah ada gejala tuh di mama gitu kan. Padahal dia ya orang, ya mungkin nggak sefit Kia ya badannya, nggak sampai olahraga tiap hari, cuman sangat concern sama kesehatan terutama di makan. Karena dia Iya, karena tantenya mama tuh ada yang kena kanker payudara. Kebanyakan cewek kan kanker payudara ya. Makanya dia setiap tahun ngecek, kita di rumah nggak pernah makan micin ya, selalu jus sayur, jus buah gitu. Makanya mungkin saya lumayan kurus. Karena makanan di rumah itu gak enak, by the way. Karena nggak ada micin. Makanya makanannya sehat gitu, nggak makan junk food dan lain-lain. Jadi jaga banget lah, because aware of kayak tante sendiri ada yang pernah cancer nih gitu. Tapi ternyata mamaku kenanya bukan kanker payudara sih, kanker getah bening atau limfoma gitu. Jadi itu lebih di kelenjar, jadi kayak agak mirip sama leukemia, cuman beda ya gitu. Tapi it runs in your whole body. Dan unfortunately juga pas ketahuannya itu udah nyebar gitu ya, masuk kategorinya sebenarnya stadium 4 at that time. Gitu. Sorry, waktu itu mama usia? Mama usia 58. Waktu gitu. kena di usia 58. Betul. Oke. Tapi kan setelah tahu cancer gitu, berarti kan masing-masing dari kalian, baik mama maupun Askia udah punya insurance dong ya pastinya. Betul. Boleh tahu nggak kayak peran atau support apa sih yang diberikan insurance untuk Askia sendiri? Nah, ya itu Des, gue tuh bener-bener bersyukur ya, kayak tenggat banget. Baru 11 bulan gue bayar premi karena gue memang berjalan di bisnis ini juga. Tiba-tiba gue harus mastektomi payudara kiri gue, plus operasi reconstruction. Ya, selama 2 minggu di opnam di Singapura itu habisnya 1,5 miliar loh. Oke. Terus belum lagi lanjut kemoterapi 6 kali. Itu tuh di tahun kedua gue menjalani bisnis ini, Des. Oke. Total itu ada sekitar 2,5 miliar ya. Dan itu semuanya full cover, dibayarin sama asuransi. Betapa gue tuh bersyukur banget sih, Des. 2,5 miliar itu, kalau gue bayangin berapa lama gue harus kumpulin baik kerja gitu, itu bisa mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Ya mungkin kalau kerja di sini sih memang lumayan cepet lah ya segitu. Tapi tetap aja kayak oh my god, gila, hilang dalam sekejap loh. Iya, dalam tapi 2 andai kan minggu. pun punya Iya. case-nya juga, bayar sendiri 2,5 miliar. Bisa kan Dalam 2 gitu. minggu gitu, Iya, dan masih itu gue pengobatan tuh 8 bulan di tahun 2022, berjalan bolak-balik. Gue ada kali 10 kali bolak-balik ke Singapura gitu. Jadi benar-benar yang namanya cash flow buat tiket, buat apa Itu gitu aja juga udah terganggu ya. terganggu Apalagi banget. kalau sampai Iya, bayar tapi hospital gue bill-nya bersyukurnya juga. ya itu benar. Jadi gue tuh baru ngerasain ya ketika gue benar-benar jadi pasien, jadi orang yang merasakan resiko kehidupan guanya sendiri gitu ya. Jadi gue benar-benar berempati dengan diri gue sendiri dan bisa berempati sama orang lain gitu, bahwa gini tuh rasanya ya, dimana gue bisa fokus sama pengobatan gue tanpa mikirin duitnya gitu. Bahkan gue ingat ya Des, cerita sedikit, dokter gue pas lagi nawarin dengan penuh kehati-hatian karena dia juga mungkin tahu lah ya sama budget orang karena kan bisa membuat stres pasien kanker ya. Dan padahal pasien kanker itu kan penting untuk zen dan untuk kayak maksudnya jangan banyak pikiran. Nah itu dia nanya tuh benar-benar hati-hati loh, kayak kamu ini ada option untuk reconstruction. Dia tahu reconstruction itu harganya mahal. Nah gua dengan dengan tegasnya gitu, gue bisa jawab kayak, dok tenang aja, gue mau melakukan itu karena gue tahu asuransi gue bayarin gue full gitu. Jadi itu tuh kayak bedanya tuh, di situ. Mungkin kalau gue nggak punya, gue akan hitung-hitung loh. Gue akan tanya, ini berapa? Kalau pakai dokter ini berapa? Obat ini berapa gitu.
Itu sih. Kalau Iya. Ines gimana? Sama sih, kan orang bilang biasanya in general asuransi itu peace of mind, beneran banget gitu. Waktu belum kejadian, apalagi pas udah kejadian gitu kan, peace of mind-nya lebih ke itu ya, kita punya pilihan ya Ki, ibaratnya buat treatment. Kebetulan mama aku juga waktu itu decide-nya untuk treatment di Singapura sama kayak Askia, karena plan-nya ambil yang sampai sana juga gitu. Awalnya sih ceknya of course di Indonesia ya, akhir 2022, cuman udah boleh, waktu itu udah buka kan border, sudah boleh terbang. Begitu kita tahu, akhirnya kita decide biopsinya langsung ke Singapura aja deh gitu. Karena waktu di Indonesia langsung disuruhnya operasi, kita kayak I'm not sure gitu kan. Waktu ke Singapura ternyata nggak perlu operasi gitu, tapi the first step-nya ya kemoterapi gitu kan, after several tests. Pas kemoterapi juga, aku inget tuh waktu kejadian itu Askia waktu itu udah selesai kayak case-nya, jadi aku udah inget tuh bill-nya Askia berapa gitu kan. Ternyata mama aku kemoterapinya 3 kali lipat lebih mahal gitu ya, karena dia mungkin lebih usia juga, terus berbeda jenis kansernya, dan dia tuh jadi kalau kemo tuh ya kayak diinfus gitu kan, ada obatnya macam-macam. Dokternya tuh jelasin ini ada satu obat yang memang lebih mahal gitu, tapi terbukti lebih ampuh khusus untuk pasien yang kanker jenis ini, limfoma gitu. Terus dia kasih tahu harganya berapa, terus kita dengan PD-nya kayak oke, go for it gitu kan. Karena ya we know gitu, it's covered by insurance gitu. Jadi PD. peran atau support asuransi pastinya ya pertama adalah Lebih pede untuk ambil financial, udah pasti ya. treatmentnya. Kamu lebih bisa fokus untuk pengobatannya. Betul. Pilih yang paling bagus dibandingkan dengan pilih harganya dulu. Betul. Iya Betul. kan? Betul. Yang kedua adalah peace of mind. Nah, dari Ines dan Askia sendiri ada nggak perubahan before atau afternya dari dulu ngelihat insurance itu kan sebagai orang biasa ya, bukan sebagai agent. Iya. After yang sekarang sebagai agent dan juga yang udah merasakan, ada nggak Benefitnya gitu ya. arti yang berbeda? Asuransi itu apa? Jadi Sebenarnya sih nggak ada perubahan gimana. Cuman setelah merasakan jadi benefitnya sendiri, itu gue jadi semakin punya mindset bahwa gila, bayar premi itu ya trust me, nggak rugi at all, nggak ada ruginya dan nggak buat bangkrut tuh, itu bener banget loh. Ya gitu, pokoknya intinya kalau gue sih kayak rela banget lah sekarang bayar premi, tapi gue berharap ya gue nggak mau pakai lagi gitu. Tapi kan ya we never know ya, Iya, semoga sih bener-bener nggak pernah dipakai, gue rela kok bayar aja terus gitu. Kalau gue sih semakin mindsetnya begitu sih gitu. Paling. mindset yang berubah itu ya. Iya. Kalau Ines sendiri Kalau aku sebelumnya keluarga dari dulu kan memang udah pakai insurance Iya. gitu kan, karena ya penting, perlu lah gitu. Cuman kalau personally ngerasa ya udah yang penting punya gitu kan. Cuman of course kita nggak terlalu ngerti detailnya kan, kayak limitnya ya asal percayalah sama mungkin agentnya gitu. Nah benefitnya dengan aku udah join nyemplung sendiri di industri ini, di bisnis ini kan aku lebih ngerti gitu kan, dan I handle my own family including my mom at that time gitu. Jadi pandangannya berubahnya, aku bahkan jadi mikir kayak aduh tau gitu ambil yang limit lebih tinggi Aduh, lagi. itu bener banget. Iya kan? Gitu. Bener Karena di banget. lapangan, iya maksudnya sebelum aku sebelum mama kejadian kayak gitu, kadang-kadang ke temen ya udah ngikutin budget mereka aja lah gitu. Aku Iya, kadang-kadang nggak terlalu urge untuk edukasi mereka gitu ya. Tapi begitu ngerasain sendiri betapa mahalnya, mama aku preminya ya udah usia 58 ya gitu. Dia lumayan mahal, 6 juta per bulan ya kan. Buat kebanyakan orang itu lumayan pricey lah ya gitu. Cuman total yang dibayar per 1 tahunan lebih itu 13 miliar totalnya Wow, gitu. wow. Jadi Gila. kalau dibilang 6 juta mahal ya Bisa tergantung gitu kan. Tergantung ya mana kita tahu kapan Iya. kenanya, Artinya jenisnya baru apa. total bayar Bayar baru 200 jutaan gitu. Wow. Sedangkan 13 M dibayarin. iya gitu. Jadi kadang-kadang berubahnya itu sih kayak duh kalau gue bisa top up yang paling tinggi kalau ada duitnya Iya sih. mending dari sekarang gitu. Karena kebanyakan orang pasti mikirnya yaudah deh gue Sayang yang penting ada gitu dulu ya. nanti kan bisa upgrade kan. Wah sering banget kan dapat Betul, pertanyaan betul. seperti itu sebagai yang ada di sini. Mikirnya tuh gitu, kita biasa menjawab ke orang ya bisa selama masih sehat gitu kan. Cuman the question is we never know kapan si resikonya itu datang gitu. Jadi kalau bisa dari awal ambil yang paling bagus, Benar, why benar. not, ya kan? So if you have Itu sih budget berubah. ya udah ambil aja yang sebesar-besarnya yang lu bisa gitu. Jangan kayak sayang gitu. Iya. Kecuali memang nggak ada budgetnya ya, Iya. ya mau dikata apa ya Betul. gitu. Tapi kalau ada budgetnya sih mendingan bayar. Jangan Iya. jangan pelit ke diri jangan sendiri. jangan merasa rugi, jangan merasa Iya. rugi Tuh, banget. Catatan
ingat kata Askia, jangan pernah merasa rugi bayar premi asuransi ya, karena itu lebih kecil dibanding bayar bil rumah sakit. And actually sebenarnya itu kan penyakit itu kan ada statistiknya ya, kayak misalnya kanker payudara tuh 1 dari 6 wanita tuh terkena kanker payudara loh Des. Bayangin 1 dari 6 di sekitar kita gitu kan. Nah itu kan lumayan gede ya. Nah asuransi pun juga gitu kan, kita bayar premi yang nggak semuanya klaim gitu, ngikutin si rasio itu. Jadi hitung-hitung kita bantu bayar premi itu untuk orang lain loh sebenarnya. Jangan Amal mau ibadah. kita pakai. Betul. Amal Amal ibadah. ibadah. Kayak operasi bener. gitu kan, kayak kita Iya. titipin resikonya, tapi terus ya siapa yang kasarnya siapa yang kena duluan gitu Iya, kan. betul. Yang duitnya Iya. muter kita sharing bareng-bareng gitu. Tenggatnya kita merasakan gitu dibantu ya dari Iya. premi-preminya. Pertanyaan terakhir ya untuk Askia dan juga Ines, jika ada pesan-pesan nih buat teman-teman Alive tentang insurance, apa yang mau kalian sampaikan kepada mereka? Untuk yang belum percaya atau yang udah Untuk percaya yang nih? belum percaya asuransi dong, Oh. salah satunya. Siapa duluan? Ines boleh? Kalau aku buat yang belum percaya atau merasa asetnya udah banyak atau bisa nabung sendiri, bertobatlah. Ya karena pastinya kita kumpulin aset bukan ya otomatis buat memperkaya gitu kan, buat masa depan dan lain-lain. Cuman kalau bisa dititipin ke orang lain, ya be smart enough lah, kayak kenapa lu nggak titipin resikonya itu ke pihak ketiga yang memang lebih expert gitu, which is ya in this case perusahaan insurance gitu. Kayak titipin aja gitu, nggak ada ruginya kok, nggak ada asuransi yang bikin, kalau kita beli asuransi nggak bakal bikin lu bangkrut intinya gitu, kecuali ditipu. Cuman kan ya makanya pilih agent gitu, pilih company gitu. pilih company yang bagus. Iya gitu, ruginya pun ya nggak sampai bangkrut banget kan, tapi kayak coba kalau kayak nyokap gue nggak masuk at the time, keluar 13 miliar dalam setiap berapa bulan itu kan ratusan juta. Ya mungkin kita dari segi aset ada, bener nggak? Tapi dari segi convenient, siapa juga yang nyimpen 13 miliar cash gitu di rekening kan biasanya orang di aset kan gitu. Sedangkan it's a hassle buat lu cairin aset dan lain-lain. Dengan kita punya insurance itu lebih cepat gitu prosesnya, otomatis stres secara emosionalnya pasti ada dari keluarga ya kan, gara-gara kena resiko tersebut, tapi at least dari segi financialnya itu kebantu, jadi stresnya tuh nggak double gitu. Dari Oke, Askia? dari aku buat yang belum percaya sama asuransi, bener-bener deh jagalah kesehatan kalian masing-masing ya, because we never know. Dan kalau misalnya udah sakit, jangan cari aku ya Des, karena maaf banget aku nggak akan Bisa bisa bantu. bantu kalian untuk Bener, waktu udah mengapply butuh. asuransi gitu. Kalau udah ada riwayat kayak aku sendiri gitu, udah nggak bisa upgrade pun udah nggak bisa, nambah apapun udah nggak bisa gitu loh. Itu aja sih. Oke, itu sharing dari Ines dan juga Askia. Terima kasih sebelumnya Thank sudah you, mampir Des. di Sama-sama. Ruang Berkembang. Dan teman-teman jangan lupa untuk like ya. Mau di follow Instagramnya? Boleh apa? Anastasia Ines. Yang ini? Askia Santosa. Oke, sampai jumpa lagi di Ruang Berkembang episode berikutnya. Bye. Bye.